Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kepada segenap pengurus pimpinan cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Surabaya yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada segenap para talabul ilm, para penuntut ilmu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan tentunya kita tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu menghitung-hitung nikmat tersebut. Mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri merupakan bagian dari karunia nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuksuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka tentu kalian tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu untuk menghinggakannya atau menghitung-hitungnya. Kita tidak diperintah oleh Allah untuk menghitung-hitung nikmat, tetapi kita diperintah oleh Allah untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Sebab Allah berjanji di dalam Al-Quran, bagi mereka-mereka yang pandai bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan, maka nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Baik itu ditambah dari sisi kualitasnya, jumlahnya, mohon maaf, nilai keberkahannya, ataupun juga ditambah dari sisi kuantitasnya, yaitu jumlah. Ditambah dari sisi keberkahannya, ditambah dari sisi jumlahnya. Tetapi di dalam ayat itu pula Allah memberikan ancaman bagi mereka-mereka yang kufur nikmat, ingkar dengan nikmat Allah, maka Allah memberikan janjinya dengan azab yang sangat pedih. Allah berfirman di dalam salah satu ayat dalam surat Ibrahim, Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dari awal ayat Allah berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semoga kita yang hadir di majelis ini termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat dimudahkannya kita untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di hari yang dimuliakan oleh Allah ini, yaitu Yaumul Jum'ah.
Sebab dengan terbenamnya matahari tadi sore sebagai pertanda masuknya waktu maghrib, maka kita sedang berada yaitu di hari Jumat, hari di mana Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, hari di mana Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Allah dari surga, hari di mana taubatnya Nabi Adam alaihissalam diterima oleh Allah, hari di mana Nabi Adam alaihissalam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari di mana tidak akan pernah terjadi hari kiamat kecuali di hari tersebut, hari yang dijadikan oleh Allah sebagai nama surat, salah satu nama surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Jumu'ah, surat hari Jumat, hari di mana yaitu doa seorang hamba mustajab, terutama kata Nabi, doa di hari Jumat yang waktunya antara ba'da asar hingga menjelang matahari terbenam, yaitu besok. Hari di mana saat itulah doa itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Maka pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan ketaatan. Bagi mereka yang telah menyelesaikan bacaan surat Al-Kahfinya, bagi mereka yang sudah memulai memperbanyak bacaan solawatnya kepada Nabi, dan bagi mereka yang akan mempersiapkan diri besok, yaitu dengan memakai harum-haruman, memakai pakaian yang terbaik, menempati shaf yang pertama untuk mendatangi ibadah sholat Jumat, maka ini semua amalan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ditambah lagi malam hari ini kita duduk sejenak untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga duduknya kita di majelis ini tercatat di sisi Allah sebagai amal saleh yang bisa memperberat timbangan amal kita di yaumil hisab. Bahkan lebih dari itu, saya bergembira karena di hadapan saya adalah para remaja yang semangat untuk menuntut ilmu. Semoga amalan ini diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang menuntut ilmu, terutama bagi para pemuda yang jangkauannya masih panjang, yang semangatnya masih menggebu-gebu, di mana di depan dia begitu banyak maksiat. Nah, tetapi dia tetap istiqomah untuk menuntut ilmu. Apa kata Nabi? Nabi bersabda dalam riwayat Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, seperti yang antum lakukan, jauh-jauh dari rumah, mungkin yaitu ada yang dekat, ada yang jauh, dengan berkendara dan seterusnya, untuk menuju ke tempat ini menuntut ilmu, dan dilakukan rutin lagi setiap sepekan sekali. Kata Nabi, maka siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita termasuk di dalamnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tidak memperpanjang muqaddimah kajian kita pada malam hari ini karena sifatnya insidentil sehingga temanya pun juga tematik. Maka topik yang akan kami angkat ke permukaan kami beri judul orang-orang yang mendapatkan solawat Allah dan solawat para malaikat. Kaum muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada materi ini, maka izinkan saya untuk membacakan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah yang akan kami bacakan ini familiar di telinga kita, dan saya yakin tidak ada satupun di antara antum semua yang tidak hafal. Saya yakin semua pada hafal. Ayat ini familiar di telinga kita. Minimal jika kita tidak hafal, kita sering mendengarnya, baik melalui khatib Jumat ataupun juga para duat, para dai, para ustadz, para asatid kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ini sebagai muqaddimah kata pengantarnya, yaitu di surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayat yang ke-56. Allah Azza wa Jal berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menarik untuk kita bahas sebagai muqaddimah dari materi kita malam hari ini. Mari kita terjemahkan ayat ini per kalimat atau per kata ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, mengucapkan solawat kepada nabi." Allah dan para malaikat bersolawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kalian kepada Nabi, wasallimu taslima, dan ucapkan salam penghormatan kepada Nabi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menarik untuk kita bahas. Karena sering kali kita dengarkan ayat ini, tapi maaf, masih banyak orang-orang di luar kita sana yang nggak paham apa makna dari ayat ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini mengandung beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, di dalam ayat ini dijelaskan Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Kita pecah. Allah bersolawat kepada Nabi, para malaikat bersolawat kepada Nabi. Mungkin antum bertanya dalam hati, kayak apa itu Allah bersolawat kepada Nabi? Apa maksudnya Allah itu bersolawat kepada Nabi? Dan apa maksudnya jika malaikat bersolawat kepada Nabi? Maka disebutkan oleh para alim ulama, saya sebutkan dulu ya, yaitu sebagian ulama mengatakan yang dimaksud Allah bersolawat kepada Nabi, Allah memberi rahmat kepada Nabi. Itu kalau antum semua membaca Al-Quran terjemah, itu seringkali di catatan kaki footnote-nya itu antum lihat surat Al-Ahzab ayat 56, lihat footnote catatan kakinya. Maksudnya adalah jika solawat itu datang dari Allah, berarti Allah memberi rahmat. Jika datang dari pihak malaikat, maksudnya malaikat memohonkan ampun untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf. Pendapat ini kurang kuat. Lah terus yang dimaksud dengan Allah bersolawat kepada Nabi maksudnya apa? Baik, saya akan bacakan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu di dalam kitab Syarhul Mumti' di juz yang ketiga di halaman yang ke-149. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan solawat itu, solawat tidak sama dengan rahmat. Tolong dibedakan. Solawat sendiri, rahmat sendiri. Jadi kalau dikatakan Allah bersolawat kepada Nabi, maksudnya Allah memberi rahmat kepada Nabi, maaf, salah. Karena solawat itu punya definisi sendiri, rahmat punya definisi sendiri. Bahkan kata beliau rahimahullah, solawat itu lebih spesial, lebih tinggi derajatnya dari rahmat. Apa berarti maksudnya? Kalau solawat itu datang dari Allah, maksudnya adalah adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar rahmat. Sebab kalau rahmat maka setiap orang seringkali kita doakan rahmat. Wong kita saja kalau menyebut para ulama yang telah wafat, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Kita kalau ziarah kubur, Allahumma gfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Sehingga solawat tidak identik dengan rahmat, beda, kelasnya ditinggi ini. Jadi kalau solawat itu datang dari Allah, bukan rahmat, tetapi Allah memuji Nabi di hadapan seluruh malam malaikat-malaikatnya.
Masya Allah. Apa ada dalil yang mendukung ini? Kita kasih dalil. Kalau sholawat dan rahmat itu dua hal yang berbeda. Saya akan bacakan ayat Quran yang antum semua juga sering mendengar. Satu ayat Allah menyebut dua, ya sholawat ya rahmat. Dipisah tapi tetap satu ayat. Ini menunjukkan sholawat tidak identik dengan rahmat. Di mana itu? Al-Baqarah. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ya. Surat Al-Baqarah yaitu di ayat 157-nya. Tapi tidak ada salahnya kalau saya baca mulai 156-nya. Al-Baqarah 156. Insya Allah kita sering mendengar Allah berfirman, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya terjemahkan dulu, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. 157-nya, poinnya sesuai materi kita ini. Apa kata Allah? Ayat 157-nya, ulaika alaihim sholawat. Nah, saya ulang, ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim warahmah. Sholawat sendiri, rahmat sendiri. Apa artinya? Ulaika, mereka itulah, alaihim sholawatum mir rabbihim warahmah. Mereka itulah yang memperoleh sholawat dan memperoleh rahmat. Apa sholawat di sini? Pujian dari Allah. Makanya orang itu kalau ketika tertimpa musibah, apapun bentuk musibahnya, baik musibah yaitu berupa sakit atau kehilangan harta, kehilangan orang yang kita cintai dan seterusnya, lalu lisannya mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, Allah memuji mereka, sholawat, dan Allah turunkan rahmat untuk mereka. Berarti levelnya, lihat, sholawat dulu baru rahmat. Lihat urut-urutannya ayat tadi. Shalawatum mir rabbihim warahmah. Sholawat dulu baru rahmah. Berarti level sholawat lebih tinggi daripada rahmah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang saya akan bacakan fatwanya Abul Aliyah rahimahullah. Apa kata beliau Abul Aliyah terkait definisi sholawat, supaya kita paham sebelum masuk materi kita ini. Yaitu sholawat itu kata beliau rahimahullah, sholatullahi sana'uhu alaihi indal malaikah. Nah, ketemu sudah. Kata beliau, sholawat dari Allah. Kalau sholawat itu dari Allah, sholawat itu dari Allah, maksudnya adalah pujian Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi para malaikat-malaikatnya. Pujian Allah. Beliau melanjutkan lagi. Wasolatul malaikati ad-du'a. Sedangkan kalau solawat itu dari malaikat beda. Kalau solawat dari malaikat artinya malaikat mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Clear sudah. Sekarang kita masukkan ke ayat tadi. Kita ulangi lagi ya ayatnya Al-Ahzab tadi ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi, bersolawat kepada Nabi. Maksudnya apa? Allah memuji Nabi, malaikat mendoakan Nabi. Karena solawat kalau dari Allah memuji pujian, kalau dari malaikat maksudnya adalah mendoakan apa ini Ustadz malaikat? Mendoakan ampunan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Baik, mendoakan ampunan kepada Allah untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya itu. Sekarang pelajaran yang nomor 2, definisi sudah solawat dari ayat tadi. Pelajaran yang kedua, di dalam ayat ini Al-Ahzab ayat 56, Allah memerintahkan kepada seluruh orang-orang yang beriman. Lihat lanjutannya ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kita terpanggil.
Apa itu perintahnya? Sallu alaihi, bersolawatlah kalian kepada Nabi, wasallimu taslima, dan ucapkan salam penghormatan untuk Nabi. Maka berarti Ustadz, kalau kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu berarti maksudnya apa? Berarti maksudnya beda lagi nih, ini beda lagi. Jadi kalau dari Allah pujian, kalau dari malaikat yaitu didoakan ampunan. Kalau dari orang-orang yang beriman, maksudnya adalah solawat itu artinya disebutkan oleh para alim ulama, yaitu permohonan ampun dari umatnya untuk beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti hampir mirip seperti malaikat tadi mendoakan ampunan untuk Nabi. Ya, mendoakan ampunan. Baik, sudah ketemu sekarang. Kalau dari Allah bagaimana? Kalau dari malaikat bagaimana? Kalau dari orang-orang yang beriman bagaimana? Lalu kemudian yang ketiga sekarang. Yang ketiga. Ini masih mukadimah Ustaz. Iya, masih mukadimah, belum masuk ini. Ini masih mukadimah, ya. Lalu yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat tadi, apa pelajarannya? Yang ketiga adalah yang bisa kita ambil, yang dimaksud yaitu perintah Allah bersolawat dan salam kepada Nabi. Karena tadi bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu, adalah ucapan solawat dan salam seperti yang kita baca ketika kita sholat. Allahumma, sebelum solawat, yaitu assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang mau pakai itu silakan. Yang mau versi lain boleh, nggak apa-apa. Bukan assalamu alaika, versi yang lain ada. Assalamu alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Baru kemudian assalamu alaina wa ala ibadillah is-salihin. Baru kemudian setelah itu membaca syahadat, lalu sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita, sampai terakhir innaka hamidum majid. Baik, tuntas sudah. Nah, sekarang muncul pertanyaan, masuk materi kita. Kita semua tadi sudah tahu, dari awal sudah saya jelaskan terkait surat Al-Ahzab ayat 56 tadi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Kalau solawat itu datangnya dari Allah, maksudnya pujiannya Allah, bukan rahmat. Yang lebih khusus lagi, pujian Allah. Kalau dari malaikat, malaikat mendoakan ampun kepada Nabi. Pertanyaannya sekarang, Ustaz, kira-kira orang yang mendapatkan posisi solawat Allah dan malaikat, apa hanya Nabi Muhammad saja? Tidak, ternyata. Ternyata orang-orang yang mendapatkan solawat Allah dan solawatnya para malaikat-malaikat bukan hanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Ternyata kalau kita kumpulkan dalil-dalil, kitabnya saya bawa ini, yaitu ternyata ada 6 tipe manusia, ada 6 golongan manusia. Jadi kalau nanti catatannya tertinggal atau misalnya mungkin kita lupa, maka nanti akan saya kirimkan materi ini ke Ustadz Umar melalui bentuk PDF. Nanti bisa di copy dan bisa diperbanyak dan dibagikan ke teman-teman sekalian, ya. Taib, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Jadi disebutkan ada 6 tipe manusia. Ada 6 kelompok manusia yang mendapatkan solawat Allah dan solawat malaikat. Maksudnya dipuji oleh Allah orang itu di hadapan malaikat, dan semua malaikat memohonkan ampun untuk 6 orang ini. Maaf. Tabiat manusia ini suka dipuji. Manusia ini suka dielem, dipuji. Ya, itu sifat manusia. Apalagi kalau dia dipuji oleh banyak orang, kebaikan-kebaikannya itu disebut-sebut oleh banyak orang, maka semakin senang dia tentunya. Lalu pertanyaannya, bagaimana sekarang jika yang memuji itu bukan makhluk, tetapi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, sang pencipta kita, memuji hamba tersebut bukan di hadapan manusia ini, di hadapan seluruh malaikat-malaikatnya. Ini berarti bentuk apresiasi tertinggi dari Allah kepada makhluknya. Nggak main-main ini. 6 orang tapi. 6 orang. Siapa ini? Kita bahas.
Masuk ke materi kita. Orang yang pertama, orang-orang yang mendapatkan salawat Allah, pujian dari Allah, dan salawat malaikat, didoakan ampunan oleh malaikat, adalah orang yang ketika salat berjamaah dia berada di shaf yang pertama dan shaf yang kedua, dapat semua itu. Dipuji oleh Allah di hadapan malaikat. Shaf pertama dan shaf kedua. Ya Allah Ustadz, ana ini Ustadz, rumah ana ini jauh Ustadz dari masjid. Ana kalau nyampe masjid Ustadz, mesti rokaat terakhir Ustadz, mesti shaf terakhir Ustadz, shaf keempat, shaf kelima. Berarti ana nggak dapat. Sabar, kan ada 6 orang. Ini kan baru orang pertama. Mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan yaitu Allah bersolawat, malaikat bersolawat untuk orang-orang yang sholat berjamaah di shaf yang pertama dan shaf yang kedua. Dalilnya adalah hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Iya, Sahih Targhib wa Tarhib di hadis nomor 491. Ana bacakan. Ada yang mau membantu saya untuk baca terjemahannya saja? Biar teks Arabnya biar saya baca. Ada? Antum ya? Taib. Kalau gitu, ana carikan. Terus jangan ditutup, ana kasih tanda aja. Biar nanti bukanya agak cepat dikit. Iya, silakan. Iya, ini 491 nomor-nomornya gitu. Taib, ana baca. Yaitu Sahih Targhib wa Tarhib di hadis yang ke-491 bersumber dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan sabda Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Qalu ya Rasulullah wa ala thani. Qala innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Qalu wa ala thani ya Rasulullah. Qala wa ala thani. Baca, silakan. Dari mana dulu hadisnya? Dari Abu Umamah, dibaca dulu. Tidak usah, artinya saja. Dari Abu Umamah. Dia berkata, Rasulullah bersabda. Ya, baliknya. Artinya baliknya itu, terjemahannya baliknya. Itu catatan kaki. Nah, itu silakan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk shaf pertama. Nah, Nabi mengatakan Allah dan para malaikat bersolawat untuk shaf yang pertama. Apa kata para sahabat? Silakan. Mereka berkata. Yang kedua, apa jawaban Nabi lagi? Silakan. Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk shaf pertama. Tetap diulang sama Nabi shaf yang pertama. Nabi mengulanginya sampai 2 kali. Sahabat berkata lagi, wa ala tsani ya Rasulullah. Kalau shaf yang kedua, silakan. Mereka berkata, ya Rasulullah, juga untuk shaf kedua. Apa jawaban Nabi terakhir? Rasulullah menjawab, dan untuk shaf kedua. Shaf kedua juga dapat. Shaf yang pertama diucapkan Nabi 2 kali. Sedangkan shaf yang kedua Nabi ucapkan sekali. Sekalipun shaf yang kedua mendapatkan salawat Allah, dipuji oleh Allah di hadapan para malaikatnya, dan mendapatkan doa dari para malaikat, doa ampunan, maka shaf yang pertama jauh lebih utama dari yang lainnya. Oleh karena itu maka kata para alim ulama, jangan pernah memindahkan shaf seseorang yang dia sudah berada pada posisi yang baik. Tak boleh. Misalnya nih, kita ini datang. Ternyata shaf pertama penuh. Kita sendiri di belakang. Lalu kita menarik orang yang ada di depan untuk nemani kita. Nggak boleh. Dan tidak ada riwayat yang sahih tentang masalah ini. Tetap, yaitu di rokaat, meskipun kita sendiri, karena terkondisikan, nggak usah narik orang yang ada di depannya. Karena apa? Karena akan merubah derajat dia atau posisi keutamaan dia. Yang awalnya di shaf yang pertama, maka dia akan berada di shaf yang kedua. Atau yang kedua ditarik lagi ke belakang, ketiga, dan seterusnya. Maka yang seperti ini, sholatlah sedapatnya, semampu kita.
Wallahu a'lam bishawab, itu pendapat yang lebih rajih dari para alim ulama. Oleh karena itu ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kelompok orang yang pertama yang mendapatkan sholawat Allah dan sholawat para malaikat adalah mereka yang ketika sholat berjamaah berada di shaf yang pertama dan shaf yang kedua. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang kedua sekarang. Orang yang kedua yaitu orang-orang yang mendapatkan sholawat Allah dan sholawat para malaikat. Siapa? Orang yang ketika sholat berjamaah berada posisinya di sebelah kanan imam, kanan shaf. Semuanya. Shaf pertama, 2, 3, 4 sampai ke belakang. Kanannya imam, kanannya shaf. Semuanya dapat itu. Dapat semuanya. Di mana dalilnya? Dalilnya disebutkan yaitu di dalam hadis riwayat Abu Dawud, dalam kitab Sunan Abu Dawud. Dalam kitab Sunan Abu Dawud di hadis yang ke-676 bersumber dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Nah, yaitu di hadis yang ke-676. Nah, mau baca? Tafadhal. Silakan. Itu ditaruh situ aja enggak apa-apa. Enggak usah ditutup, ya. Itu enggak usah. Ya, silakan. Enggak apa-apa, ditaruh aja, ditumpuk aja enggak apa-apa. 676 saya bacakan. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf." Ya, posisi kanan ya. Kalau misalnya ini adalah kiblat itu adalah di arah saya, tapi kiblat itu ada di arah kanan saya ini ya. Ini dianggap aja kiblat itu di arah saya. Berarti kalau saya menjadi imam, maka posisi kanan imam atau kanan shaf, baik dia berada di shaf yang kedua, 3 atau 4. Anda pernah ngisi kajian seperti ini di salah satu masjid, kajiannya ba'da maghrib sampai isya. Ketika sholat isya semua milik kanan semua, kiri sepi. Saya bilang, ya, kenapa tidak diisi ini? Ustadz tadi bilang katanya sebelah kanan. La ilaha illallah. Jadi ini belum tahu yang nomor 3 soalnya. Kita kan baru bahas orang kedua ini soalnya. Kita baru bahas orang kedua. Kita kalau tahu orang yang ketiga, wah itu yang lebih menarik lagi yang nomor 3. Nah kita bahas dulu. Jadi dalam hal ini yang kedua, shaf pertama, 2, 3, 4 dia dapat yang sebelah kanan. Ya, mana dalilnya? Ayo dibaca. Silakan dari Aisyah. Silakan. Isinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengucapkan salawat untuk para malaikat di sebelah kanan. Allah dan para malaikatnya bersolawat. Tadi sudah kita bahas mulai dari awal ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarhul Mumti' tadi, kalau solawat itu beda dengan rahmat, beda. Solawat derajatnya lebih tinggi daripada rahmat. Buktinya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah tadi sudah kami bacakan tadi ya, bahwasanya yang dimaksud solawat di sini adalah Allah memuji. Nah, Allah memuji orang-orang yang berada di sebelah kanan shaf, kanan imam ketika sholat berjamaah. Malaikat mendoakan ampunan bagi mereka yang ada di kanan imam, kanan shaf. Nah, ini ya. Baik, kita lanjutkan. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat para sahabat itu senang. Mereka itu kalau sholat berjamaah ada di sebelah kanannya Nabi, posisi shaf sebelah kanan. Ada riwayat yang menjelaskan itu. Sekarang kita akan masuk yang nomor 3. Nah ini baru. Ini yang ditunggu-tunggu. Sebab mungkin ada di antara kita dalam hati komplain. Ana ini sudah ke masjid, sudah softnya itu soft nomor 5. Iya, posisi sebelah kiri lagi. Nggak dapat apa-apa berarti kita orang. Ya katanya. Maka jangan khawatir, masih ada orang yang ketiga. Siapa ini yang nomor 3? Disebutkan yang ketiga adalah orang-orang yang mendapatkan sholawat Allah dan malaikat, dipuji oleh Allah di hadapan malaikat, dan didoakan ampunan. Orang yang ketika sholat berjamaah menutup shaf yang lubang atau merapatkan shaf. Kalau kondisi normal. Ini kan kondisinya pandemi. Sehingga kita ikuti arahan dari ulil amri, protokol kesehatan, sehingga shaf tidak rapat, renggang, berjarak.
Maka ketika kondisi normal, maka mereka menutup saf yang lubang, menutup celah saf atau merapatkan saf. Ya, tidak ada celah. Orang-orang seperti ini entah dia ada di saf yang pertama ataupun yang paling akhir, asalkan dia menyambung saf, menutup terus, menyambung saf, menutup saf yang lubang. Dia lihat di depannya itu masih bisa dimasukin satu orang, dia masuk. Ya. Atau misalnya dia terus bergeser terus, merapat terus, maka yang seperti ini dapat sholawat Allah, dapat sholawat malaikat. Dalilnya silakan ya akhi, dibuka kitabnya itu tadi, Sahih Targhib, dicari nomornya dari yang saya kasih tanda tadi, maju dikit nomornya, nomor hadis 501. Itu tadi kan 491, sekarang 501. Berdekatan nomornya ya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, yaitu dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib 501. Ana baca dari Aisyah lagi. An Aisyah radhiyallahu anhuma qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna sufuf. Ya, silakan baca. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Nah, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang menyambung shaf. menyambung saf, menutup saf yang lubang. Saf keberapapun dia, asalkan dia menyambung saf, maka dia mendapatkan sholawat Allah dan para malaikat. Bahkan di dalam riwayat yang lain, masih berdekatan nomornya, di nomor yang ke-503, silakan dibantu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Nabi bersabda, man wasala saffan wasalahullah, wa man qata'a saffan qata'ahullah. Silakan ya akhi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya, barang siapa yang menyambung shaf, maka Allah menyambungnya dengan rahmatnya. kalau memutus, Dan barang siapa memutus shaf, maka Allah akan memutuskannya dari rahmatnya. siapa yang menyambung saf, Allah sambung rahmatnya dengan orang itu. Siapa yang memutus saf, Allah putus rahmatnya untuk orang tersebut. Ini kalau kondisi normal. Sedangkan kita berada pada kondisi yaitu pandemi, di mana yaitu jika kita bukan OTG, orang tanpa gejala, bisa jadi kita adalah membawa virus carrier, yaitu pembawa virus. Kalau kita tidak nulari orang, kita yang tertular. Sehingga apa? Maka dibenarkan di dalam Islam berdasarkan fatwa para alim ulama, shaf berjarak. Sehingga dalam hal ini ya kita hargai pendapat mereka yang mungkin sampai sekarang mereka belum ke masjid. Mereka belum ke masjid. Ada yang komplain kepada saya, lah ya Ustaz, dia nggak ke masjid, alasannya khawatir tertular. Tapi dia keliling ke mall Ustaz. Dia nggak ke masjid Ustaz. Dia nggak sholat Jumat di masjid, bahkan dia 5 waktu juga di rumah seperti itu. Tapi dia pergi kemana-mana. Ya, memangnya apa masalahnya dengan dia pergi kemana-mana? Justru kalau dia misalnya karena dia khawatir di masjid, apalagi masjidnya tidak mengikuti protokol kesehatan dan seterusnya, maka jika dia tertular, dia terkena, maka kasihan rumahnya Allah yang kena. Rumahnya Allah yang kena. Tapi kalau kau pergi ke mall, yang kena mallnya urusan lain. Ini. Urusan lain. Tapi kalau kena masjid, oh dari mana kamu tertular? Saya berjamaah di masjid, lockdown sudah. Kasihan rumahnya Allah. Sehingga dalam hal ini kita hargai pendapat mereka yang masih menahan diri, social distancing, menetap di rumah. Sekalipun dia tetap pergi kemana-mana, perkara dia kena di luar, urusannya dia sudah. Tetapi kalau dia yaitu kenanya di masjid, kasihan masjidnya, maka akan yaitu mencoreng rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Lalu disebutkan dalam riwayat yang lain, silakan dibuka nomor berikutnya 505 dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, yaitu dari Aisyah lagi radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajatan wa bana lahu baitan fil jannah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya. barang siapa menutup celah kosong dalam shaf, maka Allah mengangkatnya 1 derajat dengannya. Terus Dan membangunkan sebuah rumah di surga. menutup celah kosong dalam shaf, ditutup sehingga dia yaitu sempurna, rapat shafnya.
dia akan mendapatkan derajat di sisi Allah dan dibangunkan rumah di surga. Masya Allah. Baik, sekarang kita akan masuk nomor 4. Kan sampai 6 ini ya. Yang keempat, orang-orang yang mendapatkan sholawat Allah dan sholawat malaikat selain Rasulullah SAW. Kalau Nabi jelas, ayatnya tadi Al-Ahzab ayat 56 tadi, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sudah kita lewati tadi. Orang yang keempat adalah orang yang memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi, terutama di hari Jumat. Perbanyak baca sholawat kepada Nabi, perbanyak. Mana dalilnya? Silakan bisa dibuka, yaitu dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, yaitu di jilid yang ketiga, hadis nomor 1662, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, silakan. 1662, afwan tangan gitu. Asif. Baik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru salata alayya yaumal jumu'ah fa innahu atani Jibril anifan an rabbihi azza wa jal faqala ma 'alal ardi min muslimin yusalli 'alaika marratan wahidatan illa sallaitu ana wa malaikati alaihi ashran. Silakan baca. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia menuturkan, Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Apa isi sabdanya? perbanyaklah salawat kepadaku pada hari Jumat. Perbanyak membaca sholawat kepadaku pada hari Jumat. Ya, sekarang ini. Kenapa? Silakan. Karena sesungguhnya malaikat Jibril datang kepadaku tadi menyampaikan pesan dari Rabb-Nya. Lalu dia berkata, Apa kata malaikat Jibril menyampaikan pesan dari Allah Azza wa Jal? Berarti ini termasuk hadis qudsi. Silakan. tidak ada seorang muslim pun di muka bumi ini yang bersolawat kepadamu satu kali, Tidak ada satupun muslim yang mengucapkan sholawat kepadamu Muhammad satu kali, melainkan aku dan para malaikatku akan bersolawat kepadanya 10 kali. Melainkan aku, kata Allah, dan para malaikatku bersolawat untuk orang itu 10 kali. Berarti Allah memuji orang tersebut, fulan tersebut 10 kali di hadapan para malaikat, dan malaikat mendoakan ampunan untuk orang itu 10 kali. Maka tentunya kita bertanya dalam hati, kapan saja kita ini dianjurkan baca solawat? Banyak sekali, banyak sekali. Banyak sekali. Yang bisa saya sebutkan adalah 10 keadaan. Ringkas saja ya, ringkas saja. Tanpa saya sebutkan dalil-dalilnya, ringkas saja supaya kita tahu kapan saja kita disunahkan memperbanyak baca sholawat. Yang pertama adalah yaitu di dalam sholat. Jelas, orang ketika sholat membaca sholawat. Kita tidak perlu mempertentangkan, memperpanjang. Ustadz, baca sholawat itu kalau tahiyatnya 2 kali, baca sholawatnya itu di tahiyat akhir atau tahiyat sebelumnya. Jadi kalau misalnya maghrib itu tahiyat kedua dan ketiga baca sholawat, atau cuma tahiyat ketiga saja. Atau kalau sholat isya di tahiyat yang kedua atau tahiyat keempat juga ikut, atau keempat saja tanpa yang kedua. Maka dalam hal ini yaitu ulama beda pendapat ya. Intinya adalah yang lebih utama membaca sholawat dua-duanya. Memang betul membaca sholawat di tahiyat yang pertama hukumnya sunnah, sedangkan membaca sholawat di tahiyat yang akhir itu wajib. Memang betul. Tetapi tentunya apa salahnya kita membaca sholawat? Itu juga fadilahnya besar. Baik, kita lanjutkan. Jadi kapan kita disuruh membaca sholawat? Memperbanyak. Satu, ketika sholat. Yang kedua, sholat jenazah takbir kedua. Takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat. Yang ketiga yaitu setelah adzan. Setelah adzan, setelah kita mengucapkan yaitu menirukan lafaz muadzin la ilaha illallah, setelah kita membaca asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya, setelah kita membaca raditu billah dan seterusnya, lalu membaca sholawat, lalu membaca doanya Allahumma robba hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Ya, baik. Jadi ketika setelah adzan, yang keempat ketika berdoa. Sebelum kita berdoa baca sholawat dulu. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ard. Doa itu berhenti antara langit dan bumi, nggak bisa naik ke atas sampai orang itu membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau mau berdoa baca sholawat dulu. Baik. Ini yang keempat. Yang kelima ketika masuk dan keluar masjid. Orang masuk masjid kaki kanan dimulai.
didahulukan sambil membaca bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Keluar masjid kaki kiri, baca doa lagi bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya, baik. Jadi itu masuk masjid dan keluar masjid itu baca solawat. Baik. Lalu kemudian yang kelima, ketika berada di Bukit Sofa dan Marwah, ini musim umrah atau haji. Ketika berada di Bukit Sofa atau Marwah, ini hadisnya riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf. Baik, dan derajatnya disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Yang ketujuh, ketika berada di majelis sebelum mereka berpisah. Makanya kalau kita perhatikan ustadz-ustadz kita sebelum menutup kafaratul majlis selalu diakhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana anil. Selalu baca solawat ya. Itu atau setelah kafaratul majlis atau sebelumnya. Jadi ketika di majelis itu sebelum mereka berpisah. Yang kedelapan, ketika nama Nabi disebut, kita kalau mendengar nama Nabi ucapkan sholawat ya, sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli ala Muhammad dengan ucapan yang yang ringan dan juga yaitu punya etika. Sebab ada sebagian orang yang ketika mendengar nama Nabi disebut maka dia berteriak ya dan seterusnya. Maka tentunya ini yaitu tidak dibenarkan. Ucapkan membaca sholawat Nabi itu dengan santun. Yang kesembilan, pada malam Jumat atau hari Jumat, seperti di hadis yang sudah kita dengarkan. Yang kesepuluh, dalam keadaan susah, cemas, terjepit atau sakit dan seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan. Ini ada dalilnya riwayat Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi hadis yang ke-2457. Sebab ada seorang sahabat melaporkan tentang hajatnya. Dia memiliki banyak hajat. Kata Nabi, kalau kau hajatmu ingin dipenuhi, maka banyak membaca sholawat kepadaku. Maka siapa di antara kita yang punya hajat, mau ujian gitu ya, atau misalnya kondisi sempit susah ya, kondisi kena masalah atau musibah, memperbanyak baca sholawat. Maka semoga Allah memudahkan urusan kita. Kita lanjutkan yang kelima, tinggal satu lagi kita akhiri. Yang kelima, orang-orang yang mendapatkan sholawat Allah, dipuji oleh Allah, dan sholawat malaikat, didoakan ampunan. Orang yang makan di waktu sahur, terutama ketika som. Mungkin tadi ada yang som, Ayyamul Bid, tanggal 13, besok dilanjutkan tanggal 14-nya, dan berikutnya tanggal 15-nya, Ayyamul Bid. Atau misalnya yaitu saum sunnah yang lain, Senin Kamis, ya, saum Daud, atau membayar hutang Ramadan, mengqadha Ramadan, dan seterusnya, ya. Maka upayakan makan di waktu sahur. Kenapa? Disebutkan di dalam yaitu riwayat Ahmad dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib di jilid yang kedua. Ya, hadis yang ke-1070. Mohon maaf, 1066 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. 'Alal mutasahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur. Upayakan kita tetap sahur meskipun seteguk air. Dalam satu riwayat sampai kata Nabi, as-sahuru kulluhu barakah fala tada'uhu walau an yahjura'a ahadukum jur'atan min ma'in fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Disebutkan dalam riwayat Ahmad bahwasanya bersahurlah kalian, bahwasanya sahur itu semuanya barokah, maka janganlah kalian meninggalkannya meskipun hanya salah seorang di antara kalian meneguk seteguk air, karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk mereka yang makan di waktu sahur. Bahkan perbedaan saum kita dengan ahlul kitab adalah makan sahur. Orang Yahudi juga puasa, saum. Orang Nasrani juga puasa, Hindu, Buddha puasa. Bedanya dengan kita adalah mereka tidak sahur, sedangkan kita sahur. Maka ini adalah sebagai pembeda saum kita dengan mereka. Baik. Yang terakhir penutup. Nah, ini yang bikin kita merinding.
bahwasanya yang terakhir orang-orang yang mendapatkan sholawat Allah, dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat dan dipuji oleh Allah di hadapan malaikat dan didoakan ampunan oleh para malaikat adalah orang yang suka mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain tidak harus lulusan Timur Tengah, tidak harus LC, lulusan Lipia, tidak harus yaitu gelarnya doktor, enggak. Siapapun di antara kita, jika kita mampu untuk menyampaikannya, nah maka kita ajarkan kebaikan. Atau yang suka ikut dalam grup-grup dakwah, maka sering kita ini share-share tentang agama, mengajarkan kebaikan kepada orang lain, itu fadilahnya besar. Saya bacakan. Sayang ini, kitabnya ada di sana sebenarnya. Boleh dibaca atau saya bacakan aja. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1, nomor hadisnya awal-awal, nomor 81. Nomor 81, riwayat Tirmidzi, nomor 81. Saya bacakan aja. Silakan siap, kalau memang sudah ketemu nggak apa-apa terjemahnya. Saya bacakan. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardina hatta namla fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Masya Allah. Itu memang panjang hadisnya, ada di bawah itu terjemahannya. Saya bacakan terjemahannya, mungkin bisa dicari di situ. Sesungguhnya Allah, 1, para malaikat-malaikatnya 2, para penduduk langit 3, dan penduduk bumi 4, semut-semut yang ada di lubang 5, ikan-ikan besar yang ada di lautan 6. Semuanya bersolawat untuk orang yang suka ngajarkan kebaikan kepada orang lain. Oleh karena itu, betapa mulianya seseorang yang sering menyampaikan kebaikan kepada orang semampu dia. Misalnya ada teman kita minum dengan tangan kiri, maka kita katakan dengan tangan kanan. Dia makan pakai tangan kiri, kita katakan kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Ingatkan dengan baik, dengan sopan, tidak di depan orang. Berikan dia nasihat yang menyentuh, mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Fadilahnya besar. Mungkin kita bertanya, kalau dari Allah dipuji oleh Allah, dari malaikat didoakan, lah terus sisanya tadi penduduk langit, penduduk bumi, semut yang ada di lubang, ikan-ikan besar yang ada di lautan, mereka semuanya bersolawat. Maksudnya apa? Mereka semua yang kami sebutkan tadi, termasuk semut dan ikan-ikan tadi, mendoakan ampunan kepada mereka yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Semoga Allah SWT meridhoi semua amal ibadah kita. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas kebenaran, di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan semoga agenda kegiatan yang diselenggarakan oleh keluarga besar pimpinan cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Surabaya ini dimudahkan oleh Allah dan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kedepannya tentunya jauh lebih baik lagi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat tentunya. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami akhiri dengan doa kafaratul majelis, kami kembalikan kepada MC-nya ya, karena beliau yang membuka. Barangkali bisa, yaitu ada yang mau bertanya, ya silakan saya kembalikan. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Demikian kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.